Bismillahirrahmanirrahim. Halaman 5 nih. Murakil ubudiyah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa mathala ba'duhum asy-syari'ata bis-safinati wat tariqata bil bahri wal haqiqata bil lu'lu'i fala yatahassalu lu'lu'a illa minal bahri wala yatawassalu ila lajjatil bahri illa bis safinati wa mathala ba'duhum hadhihi thalathatu bin narajil fasyari'atu kal qashri zahiri wat tariqatu kal lubbi wal haqiqatu kad duhni alladhi fi batinil lubbi fala yatahassalu duhna illa ba'da daqqil lubbi wala yatawassalu ila lubbi illa bi kharqil qashri. Ini masih cerita tentang muqaddimah ya. Karena bicara Islam ada syariat ya, ada thariqah, ada hakikat. Perbedaannya apa kan gitu. Ya sebagian ulama ya memberikan penjelasan kepada kita agar mudah gitu ya. Wa mathala ba'duhum, ada yang memberikan perumpamaan syariat itu seperti apa? Bisafinah ya. Syariat itu adalah apa? Perahu ya, ibaratnya kita kalau mau pergi kemana-mana harus ada apanya? Kendaraannya. Ini apa? Perahu ya. Kalau mungkin kalau bicara di sini adalah perahu ya, kita sekarang punya banyak kendaraan kan gitu yang kategorinya bukan hanya perahu. Tapi yang paling yang paling gampang untuk memberikan perumpamaannya itu adalah dengan ya ini tadi perahu. Karena nanti dia jalannya di mana dan nanti ketika udah sampai di mana itu apa yang mau diambil dari sana gitu. Ya, jadi disebutkan syariat itu adalah ibarat perahu. Apakah cukup dengan perahu itu saja? Bisa nggak kira-kira? Kita punya perahu bisa jalan nggak kira-kira? Kalau misalnya kita perahu naruhnya di latar, di jogan gitu, kira-kira bisa jalan tuh perahu? Ya kagak. Makanya mesti apa? Wa mathala ba'duhum asy-syari'ata bisafinati wat tariqata bil bahri. Dan thariqah itu adalah apa? Lautannya. Nih, jadi nggak bakal bisa itu jalan. Kalau bicara syariat nggak bakal bisa jalan kalau nggak ada thariqah. Ya, ibaratnya seperti lah laut. Ya. Nah nanti kalau kita udah punya perahu kan gitu ya, perahunya juga udah ada di laut, itu mau kemana? Mau ngapain? Tujuannya kemana? Nah disebut wal haqiqata bil lu'lu'i. Nah hakikat itu adalah apa? Lu'lu', mutiara gitu ya. Ada sesuatu yang kita ambil dari laut gitu. Ya, jadi nggak bisa kita ngambil apa? Itu mutiara kalau kagak punya perahu. Udah punya perahu juga kalau kagak ada lautannya, ya mau dicari di mana itu apa? Mutiara. Tuh. Makanya syariat itu perahunya, thariqah itu adalah lautannya, dan hakikat itu adalah mutiara. Fala yatahassalu lu'lu'a illa minal bahri. Tidak akan ada hasil yang kita cari dari mutiara itu kecuali dari mana? Dari laut. Ya mutiara namanya ada di laut kan gitu. Ini sekarang ada orang naik perahu tapi di udara bagaimana? Nah, ini maksudnya ada kesalahan mereka bersyariat, akan tetapi kesalahan mereka berthariqah kan gitu. Bukan pada jalurnya kan gitu ya. Kalau perahu ada di mana? Di air, di laut. Nah, makanya fala yatahassalu lu'lu'a illa minal bahri. Enggak bakal bisa kita dapat menghasilkan mutiara kecuali di mana? Di laut. Wala yatawassalu ila lujjatil bahri illa bisafina. Dan kita enggak bakal nyampe kepada hakikat lautan itu kalau kagak pakai perahu. Jadi apa duluan? Ya perahu dulu.
Iya, punya perahu dulu. Nah, kita ke laut aja dulu, ntar perahu menyariin sono bikin kayak gimana? Wah, nggak bisa. Ya tetap ya syariat itu menjadi apa? Hal yang paling utama yang harus kita tahu gitu. Jadi wala yatawassalu ila lunjatil bahri illa bisafinah. Jadi nggak bisa kita sampai kepada lautan itu kecuali dengan perahu tadi. Wa mathala ba'duhum hadhihi tsalatsa bin narajil. Ada juga sebagian ulama yang memberikan perumpamaan tiga hal ini, syariat, thariqah, dan hakikat. Ini diumpamakan seperti apa? Narajil. Apa narajil? Kelapa. Itu buah kelapa ya, narajil. Fasyari'atu kal qashri zahir. Syariat itu apa? Kulit luarnya kelapa tuh. Ya. Wa tariqatu kal lubbi. Adapun thariqah adalah apa? Isinya. Ya, kita kalau pengen dapetin isi mesti diapain? Kupas dulu tuh. Ya, makanya dari syariat dulu. Dikupas dulu sampai tuntas apa itu? Syariat. Ya. Jadi wa tariqatu kal lubbi. Ya, thariqah itu adalah isinya itu tadi. Wal haqiqatu kadduhnil ladzi fi batinil lubbi. Adapun hakikat itu seperti apa? Minyak. Ya, yang ada di dalam isi daripada itu kelapa. Kan gitu. Fala yatahassalu duhna illa ba'da dakil lubi. Enggak akan berhasil kita untuk mendapatkan minyak kecuali setelah ngapain? Ya, mendapatkan isi ada itu. Isi kita ambil, diproses jadi minyak. Enggak bakal bisa itu jadi minyak kalau enggak dapetin isinya. Wala yatawassalu ila lubi illa bi kharqil qashri. Dan tidak akan sampai kita kepada isi daripada itu kelapa kecuali setelah kita ngapain? Kupas. Gitu ya, dikupas tuh kelapanya. Ya, dikupas dulu, ya nggak bakal bisa. Kalau nggak dikupas, nggak dapat isinya. Boro-boro mau bikin minyak kan gitu. Nah, air mendapatkan isinya aja nggak, belum gitu. Jadi apa? Ini penjelasan tentang apa? Bahwasanya syariat itu memang ada di poin yang pertama gitu. Sekarang kita mau lompat aja bisa nggak? Langsung ke thariqah aja lah. Atau saya mau belajar tentang hakikat aja deh. Tapi kagak sembahyang gitu ya. Nggak ibadah, ya nggak bisa. Karena prosesnya dari mana? Dari syariat dulu. Gitu. Dijalanin tuh syariatnya. Gitu. Wa yuqalu lisyariati adatun. Ya. Ada yang mengatakan juga syariat itu adatun. Ada hal yang udah umum, yang udah biasa, yang lumrah, yang mesti harus apa? Ada itu, adatun. Walit thariqati ubudiyatun. Adapun thariqah adalah ubudiyah. Jadi bukan hanya bicara tentang apanya? Syariat tentang keadatannya saja, tapi udah mulai ke ubudiyah, lebih dalam lagi. Walil haqiqati abudatun. Tinggi lagi dah tuh. Jadi betul-betul udah penghambaan kepada Allah. Qala Abu Ali Ad-Daqqaq, al-ibadatu lil awami minal mu'minin. Berkata Abu Ali Ad-Daqqaq bahwasanya ketika bicara tentang syariat, ini kan ibadah maksudnya. Al-ibadatu lil awami minal mu'minin. Ibadah itu adalah sifatnya umum bagi setiap mukmin. Ya, kita semuanya ada kewajiban untuk ngapain? Ibadah kan gitu. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Itu sesuatu yang umum gitu. Jadi kalau sekarang kita bicara orang-orang yang beriman diperintahkan untuk ngapain? Salat, puasa, zakat dalam rangka ibadah kita kepada Allah. Itu udah apa? Udah umum. Karena memang setiap mukmin punya kewajiban untuk beribadah. Tetapi nilai daripada ibadah itu sendiri, maka disebut yang kedua wal ubudiyatu lil khawasi. Adapun ubudiyah itu bagi yang
khusus. Jadi ibadahnya khusus. Ibadah khusus artinya apa? Ketika dia melaksanakan kewajiban beribadah kepada Allah, imbas daripada ibadahnya ada atharnya, ada bekasnya buat dia. Jadi bukan hanya sekedar menggugurkan kewajiban saja gitu. Ya, jadi kalau sekarang perintah sholat, innas sholata tanha 'anil fahsya'i wal munkar, bahwasanya sesungguhnya sholat itu mencegah daripada perbuatan keji dan munkar. Kan perintah sholat memang wajib bagi setiap mukmin. Jadi kalau misalkan sholat kita belum mencegah daripada perbuatan keji dan munkar, ya kita masih dalam makom yang mana? Ibadah lil awam gitu ya. Belum kepada yang khusus kan gitu. Ya karena sholat kita belum bisa ngapain? Mencegah daripada perbuatan keji dan munkar ya. Sholat tapi masih iri, masih dengki gitu, masih hasud gitu, masih fitnah dan lain sebagainya. Nah, itu. Nah, kalau ubudiyah berarti apa? Lil khawas, lebih khusus lagi. Wal abudatu li khasil khawasi. Ya, abudah lebih kepada khusus lil khusus. Nah, gitu. Makomnya udah berbeda, makom hakikat. Gitu. Ya kalau kita sekarang di apa nih? Makom syariat. Yang terkadang syariatnya juga masih apa? Cembrang-cembrang kan begitu. Kalau lagi angot rajin, kalau lagi angot. Kalau lagi angot itu. Wa qala Syekhul Islam as-sabiru ala muradillahi wa huwa hamilun nafsi ala musyakit taklifi li talabil jazai alaihi fi maqamil ibadah. Ya, menurut Syekhul Islam Al-Imam Al-Ghazali, kesabaran kita atas ketentuan Allah ya, as-sabiru ala muradillahi, sabar kita nih atas ketentuan yang Allah tentukan kepada kita, wa huwa hamilun nafsi ala masyaqqit taklifi, tetapi masih ngapain? Masih ada apa? Nafsu. Gitu. Ala masyaqqit taklif ya. Karena memang ada kewajiban yang apa? Menjadi beban buat kita, li talabil jazai, untuk menuntut sesuatu balasan alaihi fi maqamil ibadah. Kita baru sampai kepada makom ibadah. Kita sabar nih atas ketentuan Allah, akan tetapi dalam dirinya masih ada nafsu nih, ingin menuntut sesuatu balasan dari apa yang kita lakukan. Nah ini kategorinya masuknya di dalam apa? Masih dalam kategori makom ibadah. Yang gitu. Kita kira-kira masih di sini nggak nih? Gitu ya. Kalau ibadah pengen pahala nggak? Masih pengen kita, gitu. Masih pengen pahala. Atau ketika kita berbuat baik kita pengen apa? Balas sama kebaikan juga. Kalau nggak ada kebalasan kebaikan dalam hati kita, ngurut-ngurut nggak? Ngurut-ngurut gitu. Gue udah baik banget sama dia, tapi kalau dia ngapa jahat amat sama gue, kan begitu. Nah, ya. Itu makomnya masih makom apa? Makom ibadah, ya gitu. Tapi di sini ketika disebutnya waradi ay al-mutmainnu bi muradatihi ta'ala fi maqamil ubudiyah. Kalau kategorinya udah ridho, tenang, ridho ya udah tenang, nggak ada lagi wahamilun nafsi tadi, nggak ada lagi nafsu di dalam diri kita untuk mendapatkan sesuatu dari apa yang kita lakukan. Ini masuk ke dalam makom ubudiyah, udah naik tuh ya, makom thariqah ubudiyah. Yang terakhir wal arifu fi maqamil abudah. Adapun arif itu yang mengenal. Jadi udah nggak ada lagi batas, udah nggak ada lagi jarak. Orang kalau udah kenal akrab kan udah nggak ada apa? Udah nggak ada jarak. Artinya udah apa? Udah tahu bener. Orang kalau disebut teman akrab bagaimana sih? Teman akrab kan ada dia teman tuh, tapi bukan teman akrab gua, dia teman aja biasa. Kalau ini teman akrab nih, tahu sama dalam-dalamnya deh, kan gitu. Maksudnya istilahnya luar dalam udah tahu.
karakternya, sifatnya, keadaannya semua tahu dah. Itu kan akrab. Nah ini al-arif artinya udah betul-betul mengenal dekat. Hakikatnya kalau yang tadi disebutnya ridho dan tenang terhadap ketentuan Allah itu ubudiyah, itu ridho aja udah ikhlas. Tapi kalau arif pokoknya udah nggak ada sekat lagi nih, gitu ya, antara dia dengan Allah. Itu ketentuannya udah luar biasa sekali. Nah kita masih dalam makom ibadah nih, gitu. Jadi memang wajar juga kita kalau apa ya sekarang masih pengen sesuatu ya karena memang makomnya masih makom ibadah, kita masih di makom syariat. Jadi kadang-kadang di makom syariat itu sendiri juga belum ada apa-apanya kita, gitu. Ya, syarat wudhu aja belum tahu kan, gitu misalkan. Kesempurnaan wudhu aja belum sempurna, belum tahu dia. Ya. Padahal dia sedang berjalan di atas syariat itu sendiri, tapi syariat itu sendiri dia kagak tahu juga. Nah, ini makanya di sini diceritakan begitu, maksudnya untuk apa nih? Keadaan seperti itu biar kita tahu gitu. Di dalam makom-makom ini ternyata tidak semuanya orang punya kesamaan gitu. Ada kedudukan yang berbeda ketika dia sudah mendapatkan banyak pelajaran dari syariatnya ya, meningkat kepada thariqah dan hakikat yang sesungguhnya. Wa litanbihi ana musyirun alaika ayyuhal muridu lil khair wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Ya, kita ya emang masih banyak nuntut kita gitu ya. Kadang-kadang kita doa aja kita hampir putus asa gitu. Padahal ad-du'a'u silahul mu'min. Doa itu kan senjata orang yang beriman. Kita udah dikasih senjata aja kadang-kadang ya, putus asa sama senjata kita sendiri, kita nggak yakin gitu. Doa udah lama-lama kayaknya nggak dikabul-kabulin ini ya kan, gitu. Bosan sama doa. Padahal Allah punya ketentuannya gitu. Kurang tajam ya. Bisa jadi balasannya Allah nggak kasih di dunia kan, bisa jadi di akhirat gitu. Ya sekarang pertanyaannya gimana mau tajam itu doa ya? Ya kalau kadang-kadang bicara syariatnya sendiri dia nggak asah juga kan gitu. Asah juga dah. Kadang-kadang udah diasah nih, udah tajam dikit, dikenain minyak lagi, dikenain lemak lagi, jadi kudul lagi tuh bendok kan begitu. Gitu kan. Yang udah tajam nih, Ramadan udah tajam. Ya kan tadi karena emang apa? Makom itu masih apa? Wahamilun nafsi ya. Masih membawa nafsu. Ya, yang mendorong kita untuk apa? Ya jadi kudul lagi kan gitu. Ramadan udah mantep banget nih. Ada ence, aduh udah yang lagi dah. Gitu. Cukup ya? Kayaknya Benny udah ngantuk banget ini. Cukup ya? Nggak salah lagi. Nggak salah. Mang Marong ngantuk Mang Marong lah. Ya, Allah ada manfaatnya wallahu subhanahu wa ta'ala. Ala hadhihi al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.